balon itu muncul menjadi 3 sudut gitu. Tapi setelah selesai pemilu, balon itu harus kembali bulat lagi. Polarisasinya selesai. Tapi pada masa kampanye ada pendukung A, pendukung B, pendukung C, itu normal. Tapi polarisasinya lalu kembali lagi. Nah, kita seringkali kalau ada polarisasi, buru-buru menyimpulkan ada perpecahan. Menurut saya urutannya itu enggak. Paling awal polarisasi, didiamkan terus jadi friksi. Didiamkan terus jadi konflik. Didiamkan terus baru pecah. Pecah itu fase keempat, sesudah friksi dan konflik. Nah, tugas kita semua menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi, kalau ada friksi harus diatur, jangan sampai jadi konflik. Ketika konflik jangan sampai jadi pecah. Nah, tapi jangan buru-buru kalau ada polarisasi berarti ada perpecahan. Dan dalam situasi pemilu itu polarisasi sesuatu yang normal, tetapi cepat kembali. Bahkan polarisasi itu bisa terjadi untuk isu yang tidak ada hubungannya dengan suku, etnik, agama. Bapak-bapak Ibu ingat polarisasi luar biasa hebat di Inggris. Isunya Brexit. Brexit itu nggak ada isu apa-apa kecuali policy, mau ikut EU atau keluar EU. Tapi polarisasinya kerasnya luar biasa. Tapi begitu diputuskan, ya sudah selesai. Walaupun sekarang penyesalannya luar biasa di sana itu. Kenapa penyesalan terjadi? Justru karena anak-anak muda tidak mengikut dalam pemilihan. Karena itu pesan buat anak muda hari ini. Pesan buat anak muda hari ini. Karena kalau anak muda tidak partisipasi, nantinya keputusan justru dibuat bukan oleh para pemilik masa depan, tapi pemilik masa lalu yang menentukan. Kan di Inggris orang tua yang pada ikut pemilu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan soal ini Pak tadi? Praktek bermedia terhadap adanya polarisasi itu. Menurut kami, jangan sampai media menjadi feeder. Kenapa? Tadi contohnya soal buzzer. Buzzer itu membuat polarisasi itu menguat. Dan buzzer itu mempolarisasi. Nah, pertanyaannya, apakah media mau feeding pada buzzer? Dia bisa menjadi feeding, terutama online. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Ada seorang pemret yang ngobrol dengan saya, terus cerita, Mas, ini banyak berita-berita soal Anda yang judulnya itu provokatif, menyudutkan. Kenapa? Karena media kami ini harus berkompetisi di dalam mendapatkan viewer. Berita politik itu bukan berita yang paling banyak pembacanya. Yang lebih banyak itu sports, entertainment. Politik itu sudah pembacanya sedikit. Kalau pembaca sedikit, judulnya tidak menyudutkan atau provokatif, maka tidak dibaca. Jadi dia cerita, Anda disudutkan itu bukan karena Andanya, tapi kita ingin itu jadi di-tweet oleh para buzzer. Oke? Jadi dia menjadi feeder buzzer. Kalau dia hanya publish begitu saja, yang baca hanya pembaca di online itu. Tapi ketika itu menyudutkan oleh buzzer itu diambil di tweet, maka mendadak pembacanya jadi banyak. Jadi harusnya mereka bayar prosentase atas pendapatannya pada saya itu. Karena saya udah jadiin komoditas itu. Kan dengan di tweet begitu, maka buzzer ambil, oleh buzzer digaungkan, pembacanya jadi banyak. Jadi kata dia, nothing personal, ini adalah lingkar kondisi hari ini, di mana dibutuhkan viewer, dan kami diuntungkan dengan ada bahasa. Ini yang menurut saya harus dijaga. Apabila itu diteruskan, maka polarisasi pasca aktivitas apapun akan selalu terjadi. Menurut kami itu salah satu hal yang penting. Kemudian soal ini, kalau soal beda-beda, itu pemilihan ini aja, pemilihan berita aja itu. Kalau insya Allah sama, Pak Wiradi Kusuma, insya Allah sama, dan kita memang perjalanan bersama itu praktis baru mulai September.